Aku punya opini kalau di Jogja kafe itu terlalu banyak Oke. dan orang harus berhenti, bukan harus ya, sebaiknya berhenti membangun coffee shop di Jogja. Agree atau disagree? Disagree. Kenapa? Karena kalau harus tuh menurutku absolut gitu loh mas. Oh gitu gitu. Jadi mungkin lebih gini kalau aku ya. Ya semua orang kalau misalnya mau bisnis kopi, monggo. Kan nggak ada salahnya juga. Nah cuman kalau nanti akhirnya berekspektasi terlalu tinggi, walaupun kita kan sekarang ngelihat kopi di Jogja itu diferensiasinya dikit ya. Masa hampir semuanya sama. Ya mungkin lebih ke battle estetikan aja gitu loh. Oke. Nah, cuman kalau akhirnya nanti berekspektasi dengan kamu yang kurang riset, terus berekspektasi tinggi dengan hasil pasti laku, pasti gede. Nah, itu menurutku yang mungkin kurang tepat. Kurang tepat. Oke. Menurut Mas Rehan, apakah bisnis kopi ini masih menjanjikan di kota Jogja? Tergantung sih, Mas. Tergantung seperti? Selama regenerasi itu masih terus ada, kayak mahasiswa, terus orang yang berlibur ke Jogja, dan ya selama ada regenerasi terus bisa jadi ya mungkin tuh kayak siklus kali ya. Siklus. Jadi bisnis ini sebenarnya adalah siklus di mana selama regenerasi itu ada, bisnis kopi ini pun juga sebenarnya bakal hidup-hidup aja gitu. Ya. Oke oke. Tapi kalau dari Mas Rian sendiri sebenarnya bisnis kopi ini masih bisa jangka panjang untuk misalnya orang kan sekarang kan bisnis ada apa ya, visinya berapa tahun dia akan balik modal. Menurut Mas Rehan sendiri sebenarnya orang-orang yang sekarang berbisnis kopi apakah sebenarnya mereka sudah balik modal? Jujur mas, kalau dari pandangan customer aku kurang begitu ngerti gimana nya. Cuman pandanganku kalau misal dari segi bisnis aja ya selama mereka bisa bertahan pasti untung kan. Pasti untung. Oke, soalnya kalau aku lihat di Jogja ini kayak kebanyakan kafe itu sangat menjamur gitu kan, dan kebanyakan juga kalau aku lihat sekilas mungkin nggak banyak orang, apa ya, bisa dibilang sepi. Jadi aku merasa kalau bahwa sebenarnya di Jogja ini udah terlalu banyak kafe dan kopi-kopian itu sudah sangat menjamur. Jadi kayak jenuh aja sih lihatnya, sebenarnya lebih ke sananya. Jadi kalau dari Mas Rian sendiri lebih disagree bahwa sebenarnya itu adalah hak setiap ya bisnismen gitu ya. Kalau misalnya memang dia mau silakan, kalau misalnya nggak mau bikin ya juga nggak apa-apa gitu misalnya. Saya menurutku gini mas, selama kopi itu banyak, pilihan kopi atau pilihan kafe itu banyak ya, yang dimenangkan tuh customer sih menurutku. Jadi banyak opsi, terus jangan sampai satu brand atau satu ranah bisnis tertentu itu dikuasai satu aja gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di perbetelan bisnis kopi ini sebenarnya konsumen diuntungkan gitu. Jadi nothing tulus sih sebenarnya. Oke. Mau bikin usaha kopi itu tuh hak. Oke. Nah, kalau bangkrut ya resiko. Oke. Menarik. Kalau Mas Rian sendiri orang yang senang ngopi apa enggak? Lumayan mas akhir-akhir ini. Kafe terbaik di Jogja? Susah mas. Oke, parameternya kita buat gini, kan kafe kan bisa jadi dari produk, dari tempat, dari harga. Kafe yang punya produk kopi terbaik di Jogja. Produknya. Terbaik. Produknya, bukan tempatnya, bukan harganya, tapi produknya terbaik. Secara kopinya. Jujur aku susah kalau mau jawab itu mas. Tapi mungkin gini, sekarang itu kan kalau misalnya katakanlah kamu buka bisnis kuliner nih, enak itu kan mandatori ya. Kuliner mandatori nggak juga, mungkin kalau nggak enak tapi murah juga oke nggak sih? Oke. Ya oke lah. Kita ngomongin apa ya? Kalau harga berbanding lurus dengan kualitas lah, katakanlah gitu ya. Oke. Nah, tapi menurutku kalau di bisnis makanan terutama itu enak tuh mandatori. Nah, jadi enak aja itu nggak cukup kalau menurutku sekarang mas. Apalagi sekarang kan trennya kayak ya sosmed dan sebagainya gitu kan. Orang ke coffee shop mau sekedar ngopi atau sekedar buat foto juga, atau plus malah sampai WFC, work from cafe gitu kan. Nah, banyak orang yang juga mempedulikan set sekarang. Environment dan sebagainya itu, Instagramable apa enggak. Oke. Menurutku kopi enak tuh sekarang bukan nomor satu ya.
Oke. Jadi orang ke kafe itu sebenarnya juga produk itu bukan nomor satu tujuan mereka gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Nah, kalau dari yang tadi Mas Rehan omongin bahwa environment DKK, oke lah, overall the best cafe di Jogja lah menurut Mas Rehan. The best yang pernah Mas Rehan kunjungi. Apa ya Mas? Hore, bisa jadi Rupa, terus Tugulor. Enggak. Aku punya satu referensi tempat coffee shop itu punyanya salah satu dosen ISI Jogja. Oke. Nah, itu punya Mas Nanang Garuda. Tapi aku nggak ngerti sekarang itu masih ada apa nggak ya, warung museum namanya. Orang museum. Itu di Oke. dekat ISI, tempatnya di Bantul. Kenapa itu terbaik? Karena selain rasa ya Mas, aku mungkin kalau rasa itu menurutku udah bukan nomor satu ya menurutku tadi ya. Nah, cuman ketika masuk ya, emang tempatnya kelihatan tradisional. Oke. Tapi banyak banget karyanya beliau. Beliau kan apa ya, kayak pengrajin wayang gitu kan. Nah, ketika kita masuk ke sana, itu banyak banget karya yang di display dan bagus-bagus. Oke. Jadi lebih ke arah tempatnya tadi ya. Iya, Oke. sama histori sih Mas. Histori, kenapa histori? Ya itu ada Wayang-wayangnya tadi. wayang terus histori gitu. Oke. Berarti secara konklusi menurut Mas Rehan sebenarnya bukan tidak perlu disagree bahwa kafe ini tidak harus berhenti di sini aja gitu. Jadi tetap aja kalau misalnya kalian mau bisnis kopi ataupun kafe, tetap aja karena pada dasarnya kita yang akan diuntungkan gitu. Yes, betul. Oke. Apa ya hal yang harus dimiliki oleh pasangannya Mas Rehan dalam arti kriteria utama pasangan? Apa ya? I mean gini, kan kadang ada orang yang bisa menerima kondisi ekonominya harus oke, ataupun harus fisiknya oke, ataupun mentalnya oke. Nah, kalau dari Mas Rehan sendiri, poin utama dalam sebuah pernikahan yang harus dimiliki nih, nggak bisa kompromi kan? Maksudnya tadi kan kita bilang masalah kompromi menerima kan, tapi kan ada hal yang dimana dia tidak bisa dikompromikan. Kayak misalnya nih, agamanya harus sama misalnya nih, itu kan nggak bisa kompromi walaupun orang sebaik apapun misalnya sekaya apapun, tapi misalnya agamanya berbeda kan, what can we do kecuali dibeda agama misalnya seperti itu. Nah, apa sih yang bagi Mas Rehan itu harus dimiliki dan tidak bisa dikompromikan? Misalnya kayak kesehatan mental, mentalnya harus sehat, kalau enggak ya sulit nih. Semisal Kalau se ekstrim agama pun menurutku masih bisa kompromi sih Mas. Soalnya aku tahu beberapa case temanku, bahkan ada yang dia Katolik nikah sama Hindu itu ada. Oke. Nah, mungkin gini, kalau misal aku ditanya masalah itu, aku bakal jawab semua hal bisa dikompromikan. iya, 99,9% bisa. Bisa dikompromikan. Mungkin gini, ketika kita memutuskan buat saling apa ya, atau gini, kita punya rule of the game gitu loh. Nah, rule of the game itu apa? Ya itu balik ke internal masing-masing. Oke. Misalnya katakanlah gini, Nah, aku sama calonku katakanlah ya, kompromi sebelum menikah, aku nggak mau kamu besok obesitas gitu Oke. ya. Kalau misalnya kamu obesitas, Golden rule-nya itu ya, golden rule-nya. misal. Oke, golden rule. Ya mungkin menurut orang sepele tapi Oke. Nah, kalau kamu obesitas, kamu bakal tak tinggalin gitu. Nah, misalnya katakanlah gitu, itu kan fair juga kan. Fair. Ketika akhirnya mereka saling menyepakati sesuatu, walaupun itu mungkin dianggap orang sepele, Kan mereka yang menjalani. iya, mereka yang menjalani. Oke. Jadi oke lah. Intinya bagaimana kalian menyepakati golden rule itu tadi, ketika misalnya memang salah satu melanggar ya konsekuensi tadi itu balik lagi. Yes. Sebenarnya mungkin kenyataannya nggak bakal langsung kita pisah, nggak gitu juga kan. Ya walaupun dalam aplikasinya, faktanya mungkin dalam perjalanan juga pasti ada fleksibilitas di sana kan, di mana mungkin akan memaafkan mungkin, ataupun akan dirubah di mana ya udah berkeluarga mungkin agak sedikit sedikit nggak jadi masalah mungkin kan, tapi yang terpenting kan di mana mereka sama-sama memiliki tadi itu ya, komitmen dan kesepakatan bersama mengenai sebuah hal golden rule tadi. Lagian kalau obes kan nggak mungkin
sekarang kurus besok pagi obesitas kan nggak mungkin juga. Pasti ada proses di sana kan.